Apa arah kompetisi kartu kredit ke depannya di Indonesia? Memang menarik ya, kalau mungkin, beberapa tahun yang lalu, tidak lama yang lalu, alat pembayaran digital itu masih terbatas kartu kredit, mungkin kartu debit. Sekarang ini mungkin sudah lebih banyak, opsi-opsi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana posisi kartu kredit? Menurut saya, kartu kredit adalah menjadi bagian dari, alat pembayaran digital tersebut. Nah, apakah masyarakat, yang menggunakan kartu kredit hanya akan menggunakan kartu kredit? Saya rasa tidak, karena, mungkin sebagai konsumen, kita juga akan mempunyai kebebasan untuk memilih alat bayar yang sesuai. Jadi, sebagai contoh misalkan saya ya, kalau misalkan saya untuk membayar transaksi-transaksi sehari-hari, mungkin saya akan pakai alat bayar yang lain seperti kris dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan sudah melakukan dalam perjalanan ataupun dalam transaksi-transaksi yang lebih besar, mungkin, saya akan menggunakan, alat bayar lain seperti kartu kredit. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana posisi kartu kredit di antara alat bayar digital lainnya, saya merasa alat-alat bayar ini saling mengkomplement each other ya, jadi saling melengkapi. Dan inilah yang, harus dilakukan oleh kami, oleh industri adalah memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat supaya masyarakat juga memiliki, opsi untuk menggunakan, metode seperti apa yang cocok untuk mereka. Baik, kita tahu di tengahnya, maraknya kompetisi kartu kredit dan instrumen lainnya ini kita, melihat ada tren contactless kartu kredit baru akan mulai masuk ke Indonesia begitu. Apakah Anda lihat, untuk produk ini nih mungkin akan memiliki masa depan cerah begitu di saat, banyaknya instrumen pembayaran digital? Terus terang kita melihat bahwa contactless ini menjadi salah satu, kekuatan ya, kekuatan untuk alat bayar digital. Kalau kita lihat, negara-negara lain yang mungkin lebih maju ya dalam hal sistem pembayaran, sudah tidak asing lagi, pembayaran itu sudah tidak lagi menggunakan kartu tetapi sudah menggunakan, devices-devices seperti handphone mungkin atau seperti, apa, device-device lainnya, wearable device itu untuk melakukan transaksi yang kemudian, dilakukannya dengan menggunakan metode contactless. Nah, betul sekali seperti Mbak Neke bilang bahwa di Indonesia ini sudah mulai mulai dengan, apa namanya, keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan contactless. Terutama karena tuntutan masyarakat dalam hal, kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Nah, ini pun juga berkaitan dengan, berubahnya generasi ya, kalau misalkan mungkin generasi, baby boomer atau generasi-generasi lama mungkin waktu mereka tidak terlalu bermasalah, mereka akan sabar menunggu dan melakukan transaksi dengan sabar. Tetapi kalau dilihat dari, sifat konsumen sekarang ini mereka inginnya adalah semuanya serba cepat dan serba mudah, dan inilah yang menjadi tuntutan industri, sistem pembayaran ya, khususnya kartu kredit untuk dapat, juga, berpartisipasi dalam memberikan layanan tersebut. Baik, dilihat dari masa depan kartu kredit sendiri, apakah Anda melihat generasi milenial dan Gen Z ini akan menuju ke sana atau lebih akan cenderung ke instrumen pembayaran digital lainnya? Ini memang, menjadi challenge ya, menjadi challenge juga ya, karena kalau kita, eee, belajar dari sifat-sifat, generasi milenial dan generasi Z gitu ya, banyak yang mengatakan bahwa, mereka ini berbeda dengan generasi-generasi, sebelumnya. Dan, yang terutama yang kami lihat memang yang tadi saya katakan bahwa generasi milenial dan generasi Z ini, Gen Z, hal yang mereka cari itu lebih banyak ke kemudahan dan, kenyamanan. Jadi mereka tidak lagi melihat bahwa saya harus menggunakan produk misalkan kartu kredit, atau saya harus menggunakan produk kartu debit untuk melakukan transaksi. Nah, ya ini menjadi kompetisi untuk mendapatkan, apa, tempat di hati mereka. Jadi yang, mudah bagi mereka tentunya itu yang akan digunakan oleh mereka. Nah, oleh karena itulah, kita ini juga mencoba untuk, bagaimana merubah, pola yang tadinya mungkin bisa diterima oleh masyarakat umum, sekarang ini harus kita rubah supaya, generasi-generasi baru itu yang nantinya akan menjadi tulang punggung ekonomi itu akan,
senang dan tentunya akan memilih untuk menggunakan produk tersebut. Baik, kalau dilihat dari sektornya, sektor-sektor apa nih yang mungkin menjadi peluang cukup besar untuk bisa menarik generasi milenial dan Gen Z ini untuk bisa menggunakan kartu kredit? Ya, nah sekarang kalau kita bicara mengenai kebiasaan sektornya itu di mana generasi milenial atau generasi Z itu melakukan transaksi. Yang utama yang kita bisa lihat generasi-generasi ini senang melakukan transaksi online, ya e-commerce. Jadi e-commerce itu menjadi salah satu bagian utama dari transaksi ke depannya. Hampir semua jenis produk itu dijual secara online, secara e-commerce. Dan ini tentunya harus bisa juga dilengkapi dengan cara bayarnya. Ya, kalau tidak bisa tentunya mereka akan memilih instrumen lain untuk melakukan transaksi. Segmen-segmen lainnya yang baru yang mungkin yang dulunya tidak ada dan baru kita temukan sekarang ini seperti contohnya gaming gitu ya. Gaming ini juga oleh kami juga dilihat sesuatu yang berisiko juga terus terang ya, tapi juga ini juga menjadi satu kebutuhan buat generasi-generasi baru ini. Nah, sektor-sektor lainnya mungkin yang kalau kita belajar dari negara tetangga atau negara lain adalah sektor transportasi. Nah, kita bisa melihat bahwa jika kita melakukan bepergian, ya transportasi di negara-negara ini akan sangat mudah sekali dalam melakukan pembayaran. Nah, ini yang mungkin akan menjadi sektor-sektor baru yang nantinya juga akan menjadi sektor utama dalam melakukan transaksi kartu kredit. Baik, mengacu dari pertumbuhan 2 digit yang terjadi di 2024 ini, berapa besar kontribusi dari sektor-sektor yang tadi Anda sebutkan, Pak Steve, dari mulai e-commerce, lalu juga sektor gaming dan juga transportasi? Kalau saat ini mungkin masih didominasi oleh sektor travel dan entertainment dan sektor retail dan e-commerce ya. Kalau saya kuantitatifkan mungkin dari travel entertainment retail saja dan e-commerce itu mungkin kita sudah bisa meliputi 70-80% dari transaksi. Nah, yang memang masih rendah adalah sektor-sektor seperti transportasi, ya kan? Karena memang transportasi dan turunannya. Sekarang ini mungkin transportasi itu masih lebih banyak didominasi atau hanya bisa menggunakan transaksi dengan menggunakan e-money atau prepaid card gitu ya. Jadi inilah yang menjadi segmen yang menjadi tujuan baru nanti untuk kartu kredit.